Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan supaya kami mau berdiam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Yes Tuhan. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana ku menanti. Amin Tuhan, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Yes Tuhan. Oh, inilah rinduku. Amin. Hidupku
tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu betapa indahnya hadirat-Mu di dalam hidup kami. Betapa indah di dalam hadirat-Mu, penuh dengan pujian. Amin Tuhan. Kau ditinggikan, dimuliakan, ku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Penuhi sekarang tempat ini Tuhan dengan kemuliaan hadirat-Mu. Ku bersyukur, ku memuji, ku ingin selamanya di dalam hadirat-Mu. Betapa indahnya hadirat-Mu, ku rindu dipenuhi selalu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, ku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Betapa indah di dalam hadirat-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Kau ditinggikan, dimuliakan, ku memuji kebesaran-Mu. Yes, kita rindu untuk di tempat ini. Yes Tuhan, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan hadirat ya Tuhan. Ku bersyukur, ku memuji, ku ingin selamanya
di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya itu Tuhan. Kami mau percaya itu dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Kurang apa sih ya apa sih? Oh Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Hatiku katakan lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat apa-apa di depan kami Tuhan, tetapi itulah iman kami Tuhan, bahwa Engkau akan melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan jalan itu Tuhan. Dan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, untuk menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu masih dalam suasana berdiri ya? Yes. Masih kuat kan? Oke, kita mau bersuka cita lagi dengan Tuhan kita.
dahsyat dan luar biasa. Mari kita beri sorak-sorai bagi Allah kita dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya. Haleluya. Berdahsyat luar biasa. Kami bangga akan Engkau. Kami bangga akan Engkau. Bapa, untuk Allahku yang saya banggakan. Saya kagum sekali bangga dengan Engkau. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Kami boleh memiliki Tuhan seperti itu. Makasih Tuhan. Bapak, ini setiap kami, jemaatmu, baik yang lewat Zoom. Kehadiranmu ada dalam setiap kami. Saya percaya sentuhan kasihmu, jamahanmu membuat kami semakin mengenal Engkau dan semakin mampu berlari di hari-hari ini, berbuat sesuatu di hari-hari ini, melakukan banyak hal di hari-hari ini. Makasih Yesusku, makasih. Untuk itu Tuhan Yesusku, berbicara kepada setiap kami. Sampaikanlah kebenaran firman. Karena firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang jalan kami. Kami boleh berjalan. Semakin hari semakin kuat. Di dalam nama Yesus. Kekudusan-Mu menguduskan setiap kami. Kami mengampuni segala kesalahan kami Tuhan Yesusku. Dan saya mau katakan tidak saya izinkan pencuri firman Tuhan, roh kekhawatiran, roh ketakutan ada di tempat ini. Kami bersama-sama menolaknya di dalam nama Yesus. Yang terbaik, hati, roh, jiwa, pikiran kami berikan bagi Tuhan Yesus kami. Untuk menyatakan kerajaan Allah nyata bagi setiap kami. Seperti di surga, demikian juga dalam setiap kami pribadi dan juga keluarga kami. Di dalam dunia pekerjaan, anak-anak tempat ini. Dalam rumah tangga keluarga, dalam pelayanan. Terima kasih Yesusku. Kau murapi hamba, menolong hamba. Saya tidak bisa tanpa pertolongan. Saya rindu menyampaikan seperti apa yang sedang kau rindukan, kau taruhkan di hati hamba. Makasih Bapak, hamba siap. Di dalam nama Yesus kami semua siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita kembali boleh hadir saat ini memuji, meninggikan Tuhan kita. Juga kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Saya mau menyampaikan hari ini, saya waktu seperti ada kembali saya hadir hari ini di tempat ini menyampaikan. Apa ya Tuhan gitu. Tapi saya menyadari saya yang untuk hadir di sini gitu. Saya tidak berusaha untuk bagaimana, tapi saya belajar tenang. Apa gitu ya. Tapi saya menikmati bahwa kasih Yesus itu selalu baru setiap pagi. Betapa indah rahmat-Nya. Dan saya belajar hanya datang sama Tuhan kita. Dan saya melihat kita kembali belajar untuk kembali seperti yang hari Minggu kemarin. Untuk itu jangan jenuh. Pasti ada maksud Tuhan, kita kembali belajar di dalam hal ini. Yuk kita buka Mazmur 84. Kembali kita buka Mazmur 84. Ayat yang ke-8. Ya. Kita kembali ada di sini. Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat.
Mereka berjalan makin lama makin kuat. Sepertinya Tuhan lagi kita mau ada di sini bukan karena kita sedang ada masalah. Bukan lagi ada pergumulan. Tapi saya melihat Tuhan sedang merindukan setiap kita di hari-hari ini. Bukan karena hari ini kita ada masalah. Tapi berjalan ke depan ini. Untuk kita berjalan itu semakin lama semakin kuat. Bisa ada kemungkinan, bisa ada hal-hal terjadi yang membuat kita bisa hadir, tapi tidak ada dalam suatu kegairahan dan semangat. Bisa hadir dalam beribadah, tapi tidak ada dalam suatu sukacita. Tapi di sini dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada suatu sukacita, ada sesuatu yang dinantikan. Orang itu semakin kuat itu hendak menghadap di Sion. Ada apa ya? Seperti itu. Bisa terjadi sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi karena dia mengerti siapa Tuhannya, dia mengenal siapa Allahnya. Kita garis bawahi juga kata-kata, mereka berjalan bilang makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saya lagi nyampaikan ini jadi teringat waktu kami pulang kampung Sumatera, waktu kami ke Salikasi, cukup tinggi dan itu naik tangga 2 kilometer, naik tangga itu. Saya tawarkan Bapak untuk istirahat kah? Lalu di seberang sana itu ada jalanan lurus, jadi tidak bertangga-tangga. Jadi bisa orang naik motor kalau ingin sampai di Salikasi itu. Saya tawarkan Bapak, Pak, mau naik motor kah? Enggak, saya mau jalan. Jadi saya ada tersengal-sengal, saya di belakang Bapak ini. Justru Bapak ini yang lebih laju ke depan, semangat sekali untuk sampai di atas gitu. Saya lihat yang lain udah pada duduk, istirahat seperti itu, duduk. Saya juga duduk, saya bilang, Pak kita duduk dulu, saya bilang itu. Ayo kita duduk dulu, saya bilang itu. Saya percaya, semangat untuk setiap orang untuk berjalan di salib kasih itu adalah ingin sampai di atas sana gitu. Dan di sini dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan karena kita sedang ada yang mau kita lihat di depan, kita jangkau lalu, oh ini ya, waktu kami di salib kasih, di Tarutung, karena ada yang kami mau lihat seperti itu. Tapi ini enggak, hendak menghadap Allah di Sion. Hendak menikmati pribadi Allah. Hendak merasakan sentuhan kasih Allah. Dan pasti kalau sudah menghadap Allah dan melihatnya, pasti ada sesuatu yang dia akan alami dan rasakan. Ada perkataannya. Siapa di antara kita Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau lagi berdoa atau lagi datang kepada Tuhan, pertolongannya dulukah yang kita nantikan? Jawaban dari pergumulan kita kah? Atau dengar suaranya? Kalau saya belajar, setiap saya datang kepada Tuhan, saya bilang, saya ingin mendengar suara Tuhan. Berbicara Tuhan. Saya bisa lama datang berbicara Tuhan. Bukan karena saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bukan. Tapi saya rindu. Kalau Engkau hadir waktu saya datang, tapi saya rindu suaramu. Saya rindu perkataanmu Tuhan. Berbicara. Berikan saya hati yang lembut untuk bisa mendengar suara-Mu. Karena saya memiliki suatu
dari dulu bahwa di dalam suaranya itu, di dalam perkataan Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu sama seperti lagu pujian tadi. Firman Tuhan itu luar biasa, membuat kita bisa itu terbang tinggi, padahal bukan tidak terjadi sesuatu dalam kehidupan orang tersebut. Ada sesuatu kekuatan luar biasa dari firman-Nya, menghadap Allah di Sion. Semakin lama semakin kuat, bukan bagaimana saya bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan saya. Saya mau kuat Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya ingin bertanggung jawab kepada anak dan istri saya. Untuk itu saya ingin semakin lama harus semakin kuat. Supaya saya kuat menghadapi rumah tangga saya. Masalah di rumah tangga saya. Supaya saya kuat dalam apa yang dipercayakan kepada kita. Saya harus semakin kuat. Kekuatan kita adalah karena kita menikmati Dia. Mendengar suaranya, menghadap Allah di Sion. Waktu kita semakin datang dekat dengan Dia, akhirnya ada. Malam hari kita memberi diri, pagi hari. Pasti di sini bisa dapat mengalami. Pergi kerja, ada sukacita tersendiri. Melakukan aktivitas seorang bapak rumah tangga, udah untuk mengurus tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga, pasti berbeda. Waktu dia datang, malam hari kah, waktu subuh-subuh kah datang ke Tuhan, akan berbeda. Waktu dia menghadap Allahnya di Sion, menghadap Allahnya. Di berjuangan itu semakin lama, dia hidup, makin lama keluar dia mengejar pribadinya, menikmati Dia. Saya bersyukur ada yang kesaksian gini. Di komunitas yang Tuhan percayakan kami, jadi di situ itu di komsel itu ada nanti. Saya sudah baca firman Tuhan ya hari ini, gitu. Nanti dia kasih tahu. Ada kesaksian. Tadinya katanya dia cukup berjuang untuk namanya baca firman Tuhan. Apalagi ya pokoknya berjuang gitu. Bisa akhirnya jadi jarang-jarang baca firman Tuhan. Bisa jadi sepertinya tidak begitu rutin untuk baca firman Tuhan. Tapi apa kesaksiannya? Tapi karena di grup, di komunitas ini selalu ada nanti masuk. Saya sudah baca ya, baca firman Tuhan setiap hari. Itu jadi suatu peneguhan, pengajakan bagi dia. Karena di grup sudah ada seperti itu, akhirnya saya yang tadinya baca firman Tuhan jarang, yang tadinya baca firman Tuhan melihat mood mungkin, melihat suatu sikon mungkin, melihat suatu keadaan mungkin, tapi karena di-share, mami seseorang sudah baca, saya sudah ini ya, saya sudah baca ini, itu menjadi suatu motivasi. Jadi dia menjadi, saya percaya itulah cara Tuhan mengingatkan dengan orang yang sudah baca, yang tadinya tidak bergairah, tidak berjuang dalam keadaannya, akhirnya jadi berjuang. Padahal bukan memiliki kesibukan 24 jam, sebenarnya bisa baca firman Tuhan. Tapi bisa ada aja segala sesuatu untuk mengalihkan fokusnya, mengalihkan sesuatu kerinduannya, mengalihkan komitmennya, mengalihkan sesuatu dalam kerinduan yang sebenarnya dari awal pasti dia punya kerinduan. Saya ingin menikmati Engkau Tuhan. Tapi bisa sesuatu keadaan. Tahu waktu di grup itu, dia bilang, karena di grup suka ada. Saya sekarang jadi berjuang. Akhirnya saya bisa setiap hari baca firman Tuhan. Enggak perlu saya tanya, setelah kamu baca apa ya? Pasti ada. Ada semangat dia semakin hari semakin kuat dalam berjalan. Indah sekali kalau setiap kita semakin lama semakin kuat, akhirnya kita semakin mengenal Dia. Kita kembali belajar yang di ratapan 3 ya. Kita kembali melihat yang di ratapan 3. Kita lihat yang di ratapan 3. Seseorang bisa punya masalah. Kalau tadi kesaksian, kayaknya susah sekali dia di dalam perjuangannya untuk mengejar terhubung dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Kita lihat ratapan 3 ayatnya. Ya. Ratapan 3 ayatnya ayat 5. Ya, Ratapan 3 ayat 5. Sini katakan, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Seseorang ini di ayat 5,
Ia dikatakan, mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Seseorang ini mengalami masalah yang udah begitu berat sampai dia udah dikelilingi tembok, punya pergumulan yang tidak udah susah keluar. Kebayang ini tembok, saya hanya di depan saya nih, di belakang saya. Tembok ini gak ada di depan saya. Tapi ini dikatakan apa? Ia mendirikan tembok sekelilingku. Sekelilingnya tembok artinya apa? Sedangkan dia memiliki apa? Kesedihan dan kesusahan, punya masalah, punya beban, punya pergumulan. Mungkin seseorang tidak tahu kalau dia sudah begitu berat penderitaannya, sudah begitu berat pergumulannya. Mungkin orang lain di komunitas kah, di tengah kerjaan kah, di tengah keluarga kah tidak melihat bahwa dia sudah tidak terkatakan lagi karena sudah dikelilingi dengan kesedihan dan kesusahan. Mungkin kalau ngomong bukan udah air mata saja. Kalau dia seorang wanita, mungkin kalau dia bercinta sudah air mata saja. Bahkan ada sebelum dan nggak ada air mata lagi karena sudah begitu berat. Kenapa? Dia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi. Nggak bisa lagi. Mau keluar nggak bisa, ada tembok. Mau ke sana ada tembok. Mau sana ada tembok. Tidak ada lagi yang bisa buat dia keluar dari masalah dan kesusahannya. Sampai saya waktu baca ini, Tuhan sampai begitu pergumulan dan keadaannya. Bahkan ayat 6 dikatakan, ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati, udah putus asa, seperti orang yang sudah lama mati. Gelap sudah. Sampai tidak ada lagi jalan keluar. Ayat 7, ia menutup segala jalan keluar bagiku. Lihat, ayat 7-nya itu. Ia menutup, kita garis bawahi, segala jalan keluar, seperti sudah tidak ada lagi yang namanya untuk memiliki suatu jalan keluar dari kehidupannya. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Saya waktu renungan ini, luar biasa ya Tuhan masalahnya. Bahkan siapa yang berat ya? Iya, diizinkan oleh Tuhan. Seseorang bisa kecewa dengan Tuhan padahal Tuhan sedang mengizinkan sesuatu. Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu akan terjadi kepada orang yang mengenal Tuhan. Tapi kalau seorang tidak mengenal Tuhan, dia akan ada dalam keputusasaan dan kekecewaan. Tapi kalau dia mengenal Tuhan itu berbeda. Lihat ya, dia menutup segala jalanku. Udah berdoa, udah minta tolong, udah minta, gak ada jalan keluar. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Kebayang kita, ada rantai yang berat mengikat kakinya. Itu adalah beban Kalau diikat rantai, rantainya kelihatan. Tapi ada seseorang memiliki beban berat. Memiliki beban berat. Diikat, mengikat aku dengan rantai yang berat. Ada rantai. Kebayang seseorang mau jalan, ada rantai, ada berat, dan ada benda, gimana dia jalan? Beban berat. Mau keluar gak bisa, mau minta tolong gak bisa lagi, karena udah dikelilingi tembok. Mau keluar dari masalahnya udah sulit, karena udah dikelilingi tembok. Sudah seperti mau mati rasanya, sudah gak ikut lagi. Tapi berbeda sekali. Orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun udah seperti apa keadaannya. Tidak bisa ada yang memahami dia. Tidak ada yang bisa mengerti dia. Mau jalan keluar kayaknya mau dirubuhkan. Tembok ini juga udah susah. Udah mungkin udah teriak, udah histeris, udah stres. Udah mau ambil seperti keputusan jalan keluar yang paling terakhir. Tapi kita lihat. Ayat 25. Kita baca dengan keras. Ayat 25, 26, 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Udah dikelilingi tembok. Segala jalan keluar gak ada bagi dia. Hanya rantai yang berat seperti rantai yang berat mengikat kakinya. Tapi satu dia punya Tuhan yang benar, dia memiliki pengharapan hanya pada Tuhan. Jiwanya tetap mencari Tuhan. Jiwanya tetap mencari Tuhan.
Kenapa dia berharap kepadanya? Karena dia tahu, dia kenal siapa Tuhan. Dia tahu. Apa pengenalan yang pertama? Yesus sudah mati bagi dia dan ada di dalam dia. Tuhan adalah baik. Bagi orang yang berharap kepada-Nya. Udah berharap, udah mencari, tidak ada pertolongan. Tetapi di dalam pengharapan itu ada kekuatan. Ayat 27 di sini katakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Hai engkau di sini, pria-pria yang sudah menikah dan yang belum menikah. Di sini ada dikatakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kalau seorang pria, apalagi yang sudah menikah atau belum menikah, nanti sekarang juga yang belum menikah sudah seperti ada suatu tanggung jawab, sudah ada suatu beban, apalagi yang sudah berumah tangga, sudah pasti ada suatu tanggung jawab, adalah baik. Amin. Adalah baik. Hai engkau yang bapak-bapak di sini, kembali nih, sedikit aja Mbak selama saya kasih contohnya. Siapa di sini engkau bapak-bapak? Istrimu kadang sebenarnya ingin mendengar engkau pengen punya teman ngobrol-ngobrol dengan keadaannya dengan engkau, bapak-bapak. Adakah di sini hai suami-suami? Istrimu kepengin engkau teman ngobrolnya, curhatnya. Bagaimana bapak-bapak, waktu engkau pas istrimu baru ngomong, itu lagi, kemarin itu lagi. Ya berdoa, dengar firman Tuhan kemarin. Ada kayak gitu bapak-bapak? Atau baru ngomong, ya sabar. Padahal istrinya baru mau ngomong. Seorang wanita itu kalau sudah mulai ngomong, dia akan mengalir tuh. Udah kayak sekali engkau suami memberi diri mendengar, dia akan cerita. Seperti aliran air tuh akan dia cerita banyak, gak ada tertutup oleh kerikil-kerikil kayu-kayu. Karena ada suaminya yang mendengar dia, oh gitu ya. Terus gimana mah, gimana ya? Apa kau panggil, gimana mah? Haleluya, gimana mi? Udah kamu belajar gitu, pegang lagi pundaknya. Oh gitu ya, terus gimana lagi? Tembok masih ada, tapi sudah ada kelegaan di dalam dirinya untuk menantikan satu pengharapan yang dia miliki. Amin. Ini nantinya yang belum menikah ini, kalau udah menikah nanti, pegang firman Tuhan hari ini. Dan engkau yang sudah menikah, tutup sebentar, itu lagi. Hah? Tapi tetap belajar gini, oh gitu ya mah, terus gimana mah? Padahal dalam hati ini, udah kayak si ini juga, gitu. Tapi di sini apa? Karena dia punya firman. Oh gitu ya mah ya, tak tahu si suami pegang tangannya lagi. Siapa di sini hai suami yang pernah megang tangan istrimu, terapak tangannya waktu dia lagi curhat? Padahal curhatannya mengesalkan dirimu. Tapi malah kau pegang tangannya. Oh yang lagi jauh-jauhan dengan suaminya video call nanti ya. Halo suamiku, bayangkan. Coba sini suami-suami siapa engkau yang pernah melakukan istrimu padahal sudah ini. Tapi karena engkau punya firman, karena engkau memiliki kasih akan Allah, engkau pegang tangannya. Oh gitu ya. Lalu sembari dia ngomong diurut-urut lagi pundaknya. Si suami gak punya jawaban. Yuk kita berdoa aja yuk mah. Kita berdoa aja yuk say. Si istri apa?
kembali ke dapur dengan air mata, bukan karena masalahnya, tapi di air mata ke dapur sembari, terima kasih Tuhan untuk suamiku. I love you, Dad, suamiku. Nah, ini ke depan ada yang rencana mau menikah, siap-siap ya yang mau menikah. Jadi belajar di sini adalah baik bagi seorang pria memikul pada masa mudanya. Yang mau menikah, yang sudah menikah, belajar di sini. Bisa aja ada banyak hal, tapi indah sekali. Waktu si suami, waktu istri juga melihat suami saya seperti ini, keluar keadaan keuangan seperti ini, kita terus pegang bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Kita terus datang pada Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kita bisa mengalami kecewa, ketidakenakan seperti ini, tapi ada satu hal. Ada tembok yang susah, tapi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara bisa bosan dengan kita, jenuh dengan kita, tetapi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya setiap hari. Amin. Itu untuk setiap kita ini. Terus kita memiliki pengharapan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati di dalam kita supaya hari-hari ini kita boleh semakin berjalan, semakin lama, semakin kuat. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Kadang yang membuat melemahkan itu adalah pikiran kita. Padahal sudah punya Tuhan. Ya, ini pikiran kita. Yuk, kita lihat yuk di Markus 4. Yuk kita lihat di Markus 4. Kita lihat Markus 4 ayatnya yang ke-37. Markus 4 ayat 37. Kita lihat situ. Ya. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Ayat 38-nya. Ya, ayat 38-nya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada gurunya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Suatu saat terjadi angin topan gitu. Terjadi ada angin ribut waktu mereka sedang ada dalam perahu. Waktu ada angin topan itu, kita sudah baca tadi di ayat 7-nya itu, mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada suatu badai dalam rumah tangga, ada suatu badai dalam kehidupan seseorang, ada suatu badai dalam kehidupan yang kita layani, kasih apakah seperti keluarga besar kita, ada suatu badai gitu mengamuk sehingga mulai seperti mau hanyut, mulai tenggelam, sama seperti yang di ratapan tadi. Seperti udah mau mati rasanya, ada beban berat, ada sesuatu apa seperti ini, seperti itu. Udah gak ada jalan keluar, ini udah mau tenggelam. Perahu itu sudah mulai penuh dengan air seperti itu. Panik. Akhirnya sampai muncul suatu kata-kata yang di ayat 38 tersebut. Ya, sampai muncul suatu kata-kata yang di ayat 38 itu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Enggak mengenal. Kalau mereka tahu siapa Yesus, kalau mereka tahu siapa Tuhan Yesus yang ada bersama mereka, tidak ada kata-kata engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pikiran mereka sudah main duluan. Waktu ada angin badai dan topan itu dalam satu kehidupan. Begitu juga tadi contoh sederhana.
anak laki-laki pada masa muda memikul kuk. Pikiran sudah main duluan kepada istri, atau istri sudah gimana dengan suami. Sehingga dalam rumah tangga indah sekali, kapal ini, rumah tangga ini indah seperti itu. Ini sudah main pikiran dulu, pikirannya sudah diserang. Padahal mereka di situ ada Yesus. Tadi di ratapan, dia tetap punya pengharapan karena dia mengenal Allah walaupun sudah gelap. Sudah gelap. Bahkan di ayat lain dibilang dia sudah menjadi tontonan dan tertawaan, udah jadi nyanyian. Gak usah kita buka lagi. Udah jadi nyanyian, menjadi ejekan karena dia mengenal punya Allah, tapi kehidupannya seperti itu. Bahkan udah habis, udah kering tulangnya, udah. Orang kalau gemuk tidak kelihatan keringnya, tulangnya kering, tapi bisa kelihatan bahwa dia lagi berbeban berat. Gitu juga orang yang kurus. Di situ dia bilang tulangnya kering. Begitu kering kehidupannya, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi sejahtera. Bahkan sudah jadi nyanyian dan tontonan orang-orang. Tapi satu hal, kita udah belajar tadi. Dia tahu punya Tuhan, dia punya pengharapan kepada Tuhan. Yang tadi kita baca di Markus, kejadian nyata yang dialami Yesus. Dan Yesus ada di situ. Bayang kita lihat. Yesus ada di perahu itu dan murid-murid ngomong, engkau tidak peduli. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal, kalaupun Yesus tidur di perahu itu, dia adalah tetap Tuhan Yesus. Amin. Kalau mereka mengenal. Dalam rumah tangga kita ada goncangan seperti mau tenggelam, tapi karena kita punya percaya Yesus, walaupun hampir tenggelam, rumah tangga kita seperti apa, keuangan kita seperti apa, suasana di rumah itu tidak dalam keadaan damai. Tapi kalau kita memiliki Tuhan Yesus, Yesus kita tetap ada bersama kita. Kasihnya tetap selalu baru dan baru setiap hari. Tapi ini, mereka gak tahu itu. Sampai pikirannya main. Jadi yang diserang adalah pikirannya. Padahal dalam perjalanan hari-hari hidup mereka sudah sering jalan bersama Yesus. Udah melihat banyak pekerjaan Tuhan. Akhirnya, Tuhan kita ngomong itu ayat 39. Ayat 39, ia pun bilang, ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa kata Tuhan ayat 40? Ya, ayat 40 kata Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sampai berkata, kau tidak peduli, udah begitu ketakutan, bahkan tidak percaya lagi. Seperti tidak mengenal Yesus yang bersama-sama dengan mereka, yang sangat itu tidur. Sampai Yesus tegas sekali bilang, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Pikirannya sudah dikuasai oleh keadaan. Pikirannya sudah dikuasai, iya kapal ini sudah mau tenggelam. Perahu ini air sudah mulai masuk ke rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan, saya ada kenal seseorang, suka bercerita sama saya. Akhirnya dia banyak berteman dengan pelajar-pelajar, tapi bukan dari pelayanan kita ya, anak pelajar-pelajar ini, pelajar dan mahasiswa. Dia cerita sama saya, apa katanya? Tahu, yang remaja-remaja ini, mahasiswa-mahasiswa baru, baik yang di Samarinda, baik yang di daerah, kehidupannya sudah pada begini. Ini diceritain adalah wanita-wanita. Dan saya tahu kondisi keluarga mereka. Saya tahu kondisi orang tua mereka seperti apa. Dalam hati saya gini, Tuhan, inilah ya, dia mau bercerita ke orang tua juga, orang tuanya seperti ini. Dia mau berbicara kepada orang tuanya seperti ini. Apakah ini ya Tuhan ya? Akhirnya penghiburannya jadi mereka seperti ini. Waktu ada masalah, kosong,
Akhirnya mereka seperti ini, seperti itu. Di hari-hari ini banyak ditawarkan iblis jalan keluar. Hari-hari ini iblis bisa bekerja, menawarkan sesuatu dan pikiran seseorang sudah jadi rusak. Kita, umat Tuhan, kita udah punya Tuhan Yesus. Mari kita berjaga-jaga untuk menjaga pikiran kita ini. Amin. Kita jaga pikiran kita ini, yaitu dengan firman Allah. Kita sudah punya firman Allah. Firman Tuhan itu seperti lagu pujian tadi. Pelita bagi kaki kita, menjadi kekuatan kita bisa terbang tinggi. Karena firman Allah, karena perkataan Allah. Yuk kita lihat yuk, Matius 4 yuk. Kita buka Matius, firman-Nya itu sangat perlu sekali. Kita lihat Matius 4. Kita lihat ayat Kita lihat ayat 8. Ya. Ini cerita tentang percobaan Yesus di padang gurun. Ya. Waktu Yesus dari ayat 3 itu, lalu datanglah si pencoba itu dengan berkata padanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Satu nih, iblis bisa bekerja merusak pikiran kita, merusak apa yang kita sudah tahu. Kalau tadi yang karena keadaan mereka jadi goncang, mereka jadi galau, mereka jadi kalut gitu. Akhirnya karena galau ada engkau tidak peduli seperti itu. Kalau di sini di Matius 4 ini beda lagi. Iblis yang langsung datang menyerang. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang Tuhan rindukan di hari-hari ini semakin lama semakin berjalan kuat. Makin lama makin kuat. Akan bisa suatu keadaan yang boleh menggoncangkan kita itu pikiran kita. Sama seperti tadi yang di Markus 4. Bisa juga pikiran kita, tapi ada juga bisa pekerjaan si iblis yang ingin mencoba menggoda. Jadi bisa pikiran kita mulai kalut oleh karena suatu keadaan, kita jadi tergoncang, tapi bisa juga oleh pekerjaan iblis. Dan di sini Yesus sendiri mengalami itu, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kemudian iblis gak berhenti, membawanya ke kota suci dan menempatkan dia dalam pembunyian bayi, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mereka dan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita lihat ya, selalu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Untuk itu hari ini mari kita semangat terus. Mengenal Allah sangat berhubungan sekali. Waktu kita memberi waktu baca firman Tuhan. Menghadap Allah di Sion, kita semakin mengenal Allah. Dan kita bisa menengking dia. Pasti sih ada yang mengalami. Lagi doa, lagi ada masalah. Saya ngalamin. Ada suatu pergumulan, saya datang. Malah seperti lelah, saya hanya tarik nafas. Bahkan kalau saya pengen selesai aja doa ini. Akhirnya, saya waktu doa itu, ada suatu beban, keluar di doa ini seperti beban. Tapi akhirnya saya bilang gini, saya tahu saya punya Tuhan. Apa saya katakan sama Tuhan? Tuhan Yesusku, saya hari ini sedang tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami sukacita, tidak mengalami kemerdekaan. Saya bilang sama Tuhan, tapi Tuhan, saya bilang, udah lama, tapi saya belajar seperti itu. Tapi Tuhan, saya bilang, walaupun saya tidak mengalami kemerdekaan, tidak mengalami sukacita, akhirnya keluar dari kamar pun saya seperti masih ada rantai itu, masih ada beban itu. Apa saya bilang sama Tuhan? Engkau tetap Allahku dan Tuhanku. Sebelum saya dapat ratapan itu, saya belajar, engkau tetap Tuhanku dan Allahku. Lalu apa saya katakan? Hai iblis, engkau tidak bisa mencoba mengganggu saya dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Langsung merdeka, sukacita. Akhirnya saya senyum-senyum sendiri dalam kamar, saya mengangkat tangan, makasih Tuhanku, I love you, saya keluar.
menyiapkan bekal buat anak-anak saya sekolah. Keluar kamar sudah nyanyi-nyanyi saya di dapur. Padahal sebelumnya di dapur. Yesus saja diganggu. Tapi kita sudah punya kuasa, punya Yesus. Amin. Amin. Dua yang kita jaga. Pikiran kita dan pekerjaan si iblis yang ingin menyerang pikiranmu. Amin. Engkau berkuasa, engkau bisa. Untuk yang terikat aja, engkau bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Juga yang menyerang pikiranmu. Katakan kanan kiri, engkau sudah punya kuasa. Mari kita tolak pekerjaan iblis yang menyerang pikiran. Begitu juga dalam melihat seseorang. Seperti itu. Ya. Yuk, saya nggak bisa banyak-banyak ini. Kita lihat sekarang yuk di Yesaya 41. Ya. Kita lihat Yesaya 41. Kita mau menjadi pemenang. Amin. Amin. Kita menjadi apa? Menjadi apa? Pemenang. Ya. Kita lihat. Di Yesaya 41, kita lihat dari ayat yang ke-7. Dari ayat 1. Ayat Yesaya 41 dari ayatnya yang ke-7. Ayat 1 sampai 7 kita lihat. Ya. Yesaya 41 dari ayat yang pertama. Dari ayat pertama ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jeramai yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukannya dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin dekat. Makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas dan orang yang membikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik lalu menguatkan dengan paku sehingga tidak goyang. Kita lihat di ayat 2. Ya, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia mendapat kemenangan di setiap langkahnya? Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja, pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jeramai yang tertutup. Di sini kita belajar bahwa di sini katakan, siapa sih yang membuat mereka mendapat kemenangan di setiap langkahnya? Bahkan menaklukkan bangsa-bangsa menurut raja-raja. Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang Tuhan minta di hari-hari ini, semakin hari, semakin lama, makin kuat. Dan di sini bisa kita bisa mengalami banyak hal, orang yang kita layani juga bisa mengalami banyak hal, tapi mari kita pegang bahwa kita punya Yesus yang memberi kemenangan. Amin. Di sini dikatakan, ya, di ayatnya, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia mendapat kemenangan di setiap langkahnya? Siapakah yang menggerakkan dia mendapat kemenangan di setiap langkahnya? Kita punya masalah, tapi kita bisa keluar menjadi pemenang, yang keluar menjadi dari masalah kita di setiap langkah kita. Amin. Kita lihat ya, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, bahkan menaklukkan bangsa-bangsa. Kita rindukan terus, bangsa-bangsa akan datang padamu. Halo Bapak Ibu Saudaraku, ayo yang dari awal punya rindu, punya adik PA, pelayanan, ayo kembali bangkit lagi. Amin. Bangkit lagi. Yuk memasuki 2004 ini, semakin lama kita semakin kuat. Engkau yang adik PA-nya, siapa di sini yang kau dulu baru bertobat pernah satu kerinduan, Tuhan saya nanti mau begini, kembali ambil lagi. Amin. Siapa dulu di sini yang sedang semangat ikut Tuhan, lalu engkau menikmati hadiratnya di siang, lalu Tuhan berbicara kata, saya mau Tuhan.
Kembali lagi kita di sini, rebut kembali. Juga di orang tua, supaya komunitas sel terjadi pembelahan. Bangsa-bangsa, setiap tempat demi tempat. Kita lihat ayat 4. Siapa yang melakukan itu dikatakan tuh? Yang menggerakkan dia mendapat kemenangan di setiap langkahnya, siapa yang menggerakkan itu? Kita lihat ayat 4 tuh. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terdahulu kemudian, aku tetap dia juga. Tuhan sudah memanggil kita, amin. Anak-anak kita, keluarga kita. Siapakah yang melakukan dan mengerjakannya? Aku Tuhan katanya. Dan kita sudah punya Tuhan itu, amin. Untuk itu kita terus memiliki pengharapan. Kita lihat ayat 11. Ayat 6. Kita lihat ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Mari kita bangkit hari ini untuk bangkit saling menguatkan, amin. Banyak hari ini sedang butuh kekuatan. Bagaimana aku bisa? Sedangkan aku punya masalah. Mungkin ada yang seperti itu. Karena kita memiliki pengharapan seperti yang diratapan, kita akan bisa ini. Untuk bangkit, menguatkan. Amen. Kalau ada di sini sendiri engkau yang dengar firman Tuhan yang di Zoom atau kita sedang punya pergumulan, kembali kenal lihat Allahmu dan katakan, aku bisa Tuhan karena aku miliki engkau. Karena kau memiliki pengharapan kepada dia, engkau lalu datang setiap hari kepada dia. Kasihmu selalu baru menguatkan saya Tuhanku. Coba buat kita semua, sekarang kita sudah di Februari, masuk 2024 ini. Adakah hari ini dari Januari ada orang kita kuatkan, kita hiburkan, bahkan kita layani dia? Adakah Bapak Ibu Saudaraku? Yuk kita memasuki 2024 ini. Semakin lama kita berjalan kuat. Yang mulai kehilangan visi, ayo datang lagi kepada Tuhan. Yang sudah mulai kehilangan gairah, datang lagi kepada Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang yang perlu dikuatkan. Banyak orang hari ini yang perlu dibawa kepada Tuhan. Ke tangan kanan kirinya. Yuk kita bangkit untuk saling menguatkan. Banyak orang hari ini yang sedang membutuhkan Tuhan. Atau coba lihat di dekatnya. Ada yang sedang punya masalah kah? Bisa engkau doakan? Amin. Mari kita semakin lama semakin kuat. Amin. Menghadap Allah di. Amin. Coba ke depan, ya. Bangkit lagi gerakan doa. Sepakat itu ya. Saling menguatkan. Kalau bisa nanti koordinator Komsel, pembimbingnya menanyakan lagi bagaimana gerakan ini. Karena saya heran ada apa ya, kita hari ini waktu semakin kuat. Supaya kita pegangan kita tidak putus saling menguatkan. Jadi saya minta tolong nanti gerakan doa sepakat itu. Saling mengajak, saling menguatkan satu sama lain. Amin ya. Yuk kita datang pada Tuhan. Kita terus pegang. Hati-hati dengan pikiran kita. Bisa kita udah punya Tuhan, tapi kita tergoda. Kita seperti orang yang tidak percaya, sampai Yesus menegur murid-muridnya. Mengapa engkau seperti orang yang tidak percaya? Kita datang pada Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan, masing-masing berbicara pada Tuhan. Recording in progress. Siapa di antara kita dulu pernah mengalami visi yang luar biasa dari Tuhan? Yuk kembali kita bangkit berdiri. Recording stopped. Di hari-hari ini kita boleh berjalan semakin lama, semakin kuat. Mari masing-masing kau berbicara kepada Tuhan. Katakan ini saya Tuhan.
hati saya Tuhan. Dalam nama Yesus. Masing-masing berbicara kepada Tuhan. Saya ingin terus berjalan Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh ajaib. Dan Yesus itu ada di dalamnya. Untuk itu kita perlu firman-Nya, perkataannya. Waktu engkau memiliki firman, jangan izinkan iblis mengganggumu. Pikiranmu menguasaimu sehingga kau lemah. Pegang firman Tuhan. Coba masing-masing kita kembali melihat apa yang sudah pernah Tuhan bawa kepadamu. Ambil kembali, raih kembali. Ambil kembali, raih kembali. Oh, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku Mari bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku sampaikan, Yesus sudah mati bagi kita. Bukan hanya untuk dosa kita saja, bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Yesus kita memberi kemenangan bagi kita, sehingga kita tampil menjadi lebih daripada pemenang. Yesus yang melakukan di kayu salib, tapi kita mengalami kemenangan. Dan otoritas kuasa itu diberikan bagi kita juga. Kita lebih daripada pemenang. Sebentar lagi kita akan perjamuan. Sebentar Pak Elisan akan melayani kita perjamuan kudus. Mari kita nanti ingat kembali tentang kematian Yesus. Darahnya yang tercurah itu. Tubuhnya itu. Yang membuat kehidupan bagi kita di salib, dan darah yang tercurah itu memberi kehidupan bagi kita. Nanti kita perjamuan. Roti itu adalah melambangkan tubuh Yesus, dan anggur itu melambangkan darah Yesus. Bila kita semakin hari semakin ke depan
beriman semakin lama semakin kuat, berjalan semakin kuat. Oleh karena firman-Nya, oleh karena tubuh Yesus dan darahnya, dan kita menggenapi panggilan Tuhan, visi Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bangsa-bangsa, suku-suku, tempat demi tempat. Dan Samarinda ini adalah akhir pelayanan misi ke tempat demi tempat. Hatiku percaya, bangkit hamba-hambanya yang diurapi, memiliki visi yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan. Apa visimu? Bangsa-bangsa. Anugerah-Mu yang besar, dan Engkau yang bekerja atas kami untuk mengurapi kami, untuk kami mau menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 11. Buka Alkitab kita 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap darah. Dia Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan Tuhan, ya perjamuan Tuhan, atau orang bilang perjamuan kudus, ya memang perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ya. Saya kasih istilah perjamuan Tuhan ya, karena Dia menjamu kita, Dia yang melayani kita, Dia yang mengasihi kita, Dia memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita. Itu yang dilakukan Yesus sebelum Dia meninggal. Dan itu yang harus kita sadari, bahwa ini menjadi suatu harus menjadi suatu ingatan bagi kita. Kita harus mengingat bahwa bagaimana Yesus mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Ketika Dia mau meninggal, Dia memberikan nyawanya, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, Dia memberikan hidupnya bagi kita, supaya dengan darahnya Dia menebus kita, dan dengan tubuhnya Dia sudah membebaskan kita dari dosa, dan itu yang diberikannya bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita makan roti dan minum cawan itu, kita harus mengingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Kita harus tahu bahwa saudara-saudara kita ada saudara kita juga, satu dengan lain adalah saudara kita
kita harus sadar bahwa tidak ada satupun yang bukan saudara. Semuanya adalah saudara kita. Semua kita satu adanya. Amin. Amin. Kita satu adanya. Kita tidak ada bedanya. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita menjadi satu di dalam Kristus. Kita menjadi satu dalam Dia. Oleh karena itu mari kita mengingat akan tubuh Tuhan ini, akan saudara-saudara kita. Kita harus menyadari bahwa kita saudara seiman, dan kita mengingat akan darahnya yang sudah tercurah bagi kita, bahwa Dia sudah mati bagi kita. Oleh karena itu kita harus menguji diri kita ketika kita mau makan. Kita harus tahu apakah kita sudah mengingat bahwa semua ini adalah saudara kita. Kita sudah mengasihi mereka satu dengan lainnya. Adakah kekecewaan di antara kita? Adakah sakit hati di antara kita? Kalau ada kekecewaan, sakit hati dan segalanya, kita harus bereskan. Jangan ada satupun kekecewaan, sedikit pun jangan dibiarkan. Kalau ada kekecewaan, harus datangi Dia, bereskan dengan Dia. Oleh karena itu saya minta kepada kita semua, ambil waktu 5 menit. Kalau ada di antara kita yang mungkin punya masalah satu dengan lainnya, bereskan hati saudara. Jangan ada satupun masalah satu dengan lainnya. Ada? Silakan kalau ada. Beres semua? Kalau yang beres semua, kita berarti siap untuk menerima roti yang adalah tubuh Tuhan dan anggur yang adalah darah Tuhan. Amin. Oke, kita akan siap. Silakan saudara-saudara yang melayani Tuhan, melayani kita semua, maju ke depan. Dan nyanyikan lagi lagu tadi. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk memperingati akan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Kau menyerahkan tubuhmu untuk diserahkan bagi kami di kayu salib Tuhan. Kau sudah menebus segala dosa-dosa kami, dan Kau sudah mencurahkan darah kamu Tuhan, untuk menguduskan kami, melayakkan kami untuk ada di hadirat-Mu, untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan apa yang kami mau makan ini, roti ini Tuhan. Kau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah menjadi tubuh-Mu Tuhan ketika kami memakannya, dan anggur ini Tuhan yang adalah darah-Mu. Engkau sudah mencurahkan
Darah-Mu Tuhan di kayu salib untuk kami Tuhan, kami ditebus oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk darah-Mu, kami menjadikan kami saudara satu dengan yang lainnya, kami satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami memakan makannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bisa dilanjutkan. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, ketika pada malam waktu Engkau mau diserahkan besoknya Tuhan, Engkau mengambil roti Tuhan, dan Engkau berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuh yang dipecah-pecahkannya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami
bersyukur Tuhan bahwa ini Tuhan tubuh-Mu Tuhan. Kau sudah mencapaikannya bagi kami. Dan kami satu dengan yang lainnya. Kami satu dengan yang lainnya. Kami menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Biarlah Engkau menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Biarlah saudara kami yang mengalami teraniaya, Kau menguatkan mereka Tuhan, meneguhkan mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Dan kami mau makan tubuh-Mu ini Tuhan. Dan roti ini yang adalah tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Kemudian Engkau mengambil cawan Tuhan. Engkau berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan Aku. Dan Kau mengingatkan supaya cawan ini Tuhan mengingatkan kami kepada saudara kami bahwa kami sudah disatukan oleh darah-Mu Tuhan Yesus, dikuduskan dan menjadi satu dengan Kau. Dan kami bersyukur Tuhan, kami menerima ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami sudah ditebus dan kami sudah memiliki hidup yang kekal. Dan kami bersyukur bahwa Engkau akan berikan kami hidup yang kekal dan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami satu dengan yang lainnya sudah disatukan oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo? Ya, kita bersyukur ya kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah berjamuan kudus. Pastinya kita diberkati luar biasa ya di hari ini ya, amin ya. Kan persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan kita. Yes, Tuhan. Bersyukur. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji
yang sudah Engkau berikan bagi kami, keselamatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau yang sudah menuntun kami, membawa kami ke tempat ini. Engkau yang menaruh roh-Mu Tuhan atas kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apa yang sudah kami berikan kepadamu ini semua berasal daripada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memberikannya kepada kami. Kami bersyukur dan kami persembahkannya kepada Engkau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, dan apa yang kami beri dengan sukacita, Engkau menerimanya dengan sukacita, dengan senang hati Engkau menerimanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memakai persembahan ini Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyebarkan ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya padamu Tuhan Yesus. Apa yang kami berikan Tuhan, persembahan ini akan Kau berkati Tuhan, dan Kau menyediakan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Kami sudah memberikan Tuhan, dan kami sudah menerima berkat-Mu dari firman-Mu. Roh-Mu ya Tuhan yang sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau mengurapi yang makanya bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi dia lebih dahsyat lagi. Pakai dia Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita masih dalam sesi berdoa, dan kita akan terus berdoa bagi bangsa kita, di mana bangsa kita di tanggal 14 akan mengadakan pemilu. Kita akan memilih wakil rakyat dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai kepada tingkat pusat DPR RI. Bahkan kita akan memilih presiden. Kita berdoa supaya campur tangan Tuhan dalam pemilihan umum tahun ini. Tuhan yang memberikan kedamaian, ketentraman, Tuhan yang menjaga, memelihara bangsa kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita yang mengasihi, kayak percaya bahwa kita mengasihi bangsa kita. Kayak percaya bahwa bangsa ini ada di hati kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kita. Perlindungan penjagaan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Mereka akan kami pilih, mereka akan duduk di dalam pemerintahan. Kami berdoa, ya campur tangan Tuhan memimpin mereka Tuhan. Dan kami berdoa ya Allah untuk situasi politik yang di mana tanggal 14, di mana penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan, jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat, jauhkan daripada orang-orang yang akan membuat onar. Dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan iblis, segala provokator kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, atas setiap kabupaten kota, atas provinsi seluruh bangsa kami. Biarlah damai sejahtera itu turun dalam nama Yesus. Dan kami berdoa tidak ada konflik terjadi. Setiap konflik diledakkan dalam nama Yesus. Kami percaya bila setiap orang mulai menerima ketika mereka kalah, mereka menerima dengan lapang hati, mereka menerima dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan yang mengangkat pemimpin atas bangsa kami. Yaitu kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Kau. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami, dan kami menyerahkan bangsa kami kepada Kau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memberkati bangsa kami. Haleluya. Amin.